Banyak penemuan dari revolusi industri yang sangat mengesankan dan ditemukan oleh orang-orang jenius untuk mengatasi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sayangnya penemuan revolusi industri ini sempat ditolak oleh kelompok Ludites. Sejarah mendefinisikan revolusi industri abad ke-18 dan ke-19 sebagai waktu ketika dunia beralih dari hanya sekedar pertanian yang berlangsung selama ribuan tahun ke masyarakat industri saat ini. Hal itu tentunya didorong oleh penemuan-penemuan mengesankan, dan apakah itu hal yang baik? Itu masalah pendapat, tapi dunia akan sangat berbeda tanpa revolusi industri. Hari ini kita akan membahas penemuan terbaik selama revolusi industri. Fotografi. Pada tahun 1826 atau 1827, perpustakaan Linda Hall mengatakan bahwa Nikifor Niepce menggunakan lembaran timah berlapis aspal untuk menangkap pemandangan dari jendela rumahnya. Lahirlah sebuah foto yang dianggap sebagai ide cemerlang. Niepce mempresentasikan penemuannya di Royal Society of London. Sayangnya, waktu tidak tepat dan akhirnya gagal. Niepce kembali ke Prancis dan bermitra dengan Louis Jacques Mande Daguerre untuk membuat kemajuan dunia fotografi lebih lanjut. Pencahayaan gas. Pada tahun 1792, seorang penemu Skotlandia bernama William Murdoch melakukan eksperimen dan melakukan pencahayaan gas dalam ruangan. Murdoch membawa lampu gasnya ke jalan dan menunjukkan kepada orang-orang betapa terangnya cahaya yang dipicu oleh gas. Dalam satu dekade, kota-kota besar menggunakan lampu gasnya untuk menerangi jalan di malam hari, dan dunia tak lagi gelap gulita. Meskipun begitu, dikutip dari laman Smithsonian, penemuan sistem penerangan listrik Edison yang lebih aman dan perawatannya lebih mudah dirancang untuk menggantikan penemuan lampu gas sebelumnya. Dan akhirnya, lampu listrik digunakan secara komersial pada awal abad ke-20. Mesin uap. Ahli kimia, insinyur, dan penemu Skotlandia bernama James Watt memiliki peran penting dalam revolusi industri, terutama karyanya pada mesin uap. Awalnya, mesin uap Newcomen telah digunakan di pertambangan selama hampir 70 tahun. Lalu, Wright diberi kesempatan untuk memperbaikinya dan membuatnya jauh lebih efisien dengan menambahkan kondensor terpisah dan mengubah cara penggunaan energi. Museum Nasional Skotlandia mengatakan bahwa pada tahun 1786, ia merancang dan membangun mesin uap yang dapat memompa air dan menggiling jelai pada saat yang sama. Dan itu digunakan oleh pabrik bir Berkeley dan Perkins di London pada abad berikutnya. Berkat desain baru dan kinerja yang lebih baik, pekerja pertambangan dan pabrik dapat memaksimalkan hasil, meminimalkan biaya, dan memasok semua bahan mentah yang dibutuhkan selama revolusi industri. Mesin uap dipasang di segala hal, mulai dari saluran air dan pabrik tepung hingga penyulingan dan kanal. Jalanan makadam. Ada jalan raya modern yang disebut sebagai Jalan Makadam. Istilah makadam sebenarnya mengacu pada John Loudon Macadam, seorang penemu Skotlandia yang tertarik dengan pembangunan jalan. Pada awal abad ke-19, Macadam lah yang mencetuskan ide pembuatan jalan dengan membangun lapisan yang dimulai dari batu pondasi, kemudian ditambahkan campuran batu pecah dan kerikil. Bentuk dan struktur jalan Macadam baru ini jauh lebih aman dan bersih jika terkena hujan. Jalan juga bertahan lebih lama dan membutuhkan lebih sedikit perawatan. Spinning Jenny. Membuat sweater dengan pemintalan benang awalnya membutuhkan waktu yang sangat lama. Namun, Spinning Jenny hadir sekitar tahun 1764 oleh seorang penenun dan tukang kayu bernama James Hargreaves. Spinning Jenny adalah mesin yang dapat memutar 8 gulungan benang pada satu waktu secara berdampingan. Namun kemudian ini justru diprotes besar-besaran hingga Hargreaves harus pindah ke Nottingham. Upaya pengajuan paten terhadap penemuannya pun gagal. Akan tetapi penemuannya membuat usaha tekstil lebih terjangkau, serta lebih cepat dan lebih mudah untuk diproduksi.
Telegraf. Melansir laporan dari Library of Congress, pada tahun 1832, Samuel Morse muncul dengan gagasan bahwa listrik dapat digunakan untuk mengirimkan pesan melalui jarak yang sangat jauh. Dengan bantuan ahli kimia dan profesor Universitas Kota New York bernama Leonard Degel, Morse menghabiskan 5 tahun untuk merancang dan menguji sistem telegraf barunya. Telegraf selesai dibuat pada tahun 1837. Namun, baru pada tahun 1853, semua negara bagian di Amerika saling terhubung melalui jaringan telegraf baru, kecuali Florida. Korek api. Selama ribuan tahun membuat api bisa dikatakan sangatlah sulit. Ide tentang korek api baru ada pada tahun 1680. Dilansir dari The Washington Post, tetapi percobaan awal ini tidak presisi dan belum sempurna. Sampai akhirnya ahli kimia John Walker membuat pesta dengan gum Arab, potasium klorat, dan antimon sulfida. Pesta dikeringkan di ujung kayu, dan ketika digoreskan pada permukaan api menyala dengan cukup sempurna. Mesin tik. University of Iowa mengatakan bahwa tidak jelas siapa yang pertama kali menemukan mesin tik, tetapi Giuseppe Pellegrino Turri, seorang mekanik dan bangsawan Italia, membuat mesin tik pertama sebagai hadiah untuk Kontes Carolina Fantoni da Vivisono yang tunanetra. Dan mesin itu untuk membantunya berkomunikasi dengan seluruh dunia. Namun ada juga versi Agostino Fantoni dengan penemuan mesin tik pada tahun 1802 yang dibuat untuk membantu saudara perempuannya yang buta untuk berkomunikasi. Tak satu pun dari penemuan itu berhasil secara komersial, tetapi ide mereka mencetuskan pengembangan mesin tik di tahun 1868 yang berubah sukses di pasaran berkat pabrikan Remington and Sons. Mark Twain menjadi penulis pertama yang mengirimkan naskah dengan mesin tik. Hal itu pun ditiru banyak penulis lain. Mesin tik juga membantu perempuan untuk menghasilkan uang dengan mengetik dokumen untuk orang lain. Kereta uap. Richard Trevithick menciptakan kereta api bertenaga uap yang lebih besar dan lebih cepat dari kereta kuda yang digunakan sebelumnya. Sayangnya, ia tidak menerima sepeser pun dari penemuannya. Idenya justru dikembangkan oleh orang lain. Pada tahun 1845, jalur kereta api sepanjang 2.440 mil telah dibangun dan sekitar 30 juta orang naik kereta api setiap tahunnya. History Today mengatakan bahwa George Stephenson lah yang secara umum disebut sebagai bapak perkereta apian modern. Tetapi ada banyak orang yang berperan penting dalam pengembangan sistem perkereta apian dunia. Pada tahun 1814, Stephenson meluncurkan Blucher, sebuah lokomotif yang dapat menangani 8 gerbong dan bertonton batubara. Pakaian anti air atau jas hujan. Seperti yang dijelaskan Museum Victoria dan Albert, konsep waterproofing awalnya digagas oleh penduduk asli Amerika yang menggunakan pasta lateks alami untuk melindungi pakaian mereka. Baru pada tahun 1823, Charles Mackintosh mengembangkan cara melapisi kain dengan karet yang telah diolah, namun akan meleleh dalam suhu hangat dan terlalu kaku dalam cuaca dingin. Pada tahun 1843, Thomas Hancock mematenkan prosedur dengan melebur karet dan belerang hingga menciptakan produk yang lebih tahan lama dan serbaguna yang digunakan untuk waterproofing. Namun, Charles Goodyear dari Amerika mematenkan hal serupa hanya beberapa minggu kemudian, dan kedua penemu itu juga memiliki paten untuk ide cetakan karet. Mesin jahit. Ide menjahit telah ada sejak lama. Jarum jahit pertama berumur sekitar 20.000 tahun yang lalu. Baru pada tahun 1830, Barthélemy Thimonier membuat mesin jahit pertama yang berhasil. Thimonier adalah seorang penjahit dan ketika dia meluncurkan mesinnya, para penjahit lainnya melakukan protes dan membakar pabriknya karena menyangka bahwa penemuannya akan menghilangkan pekerjaan mereka. Menariknya, pada waktu yang hampir bersamaan di Amerika Serikat, Walter Hahn juga telah menemukan mesin jahit, tetapi tidak pernah memasarkannya. Namun Elias Howe mematenkan mesin jahitnya pada tahun 1846. Lalu Isaac Singer membeli desainnya untuk jarum jahit. Ia menjadikan mesin jahit yang mengubah industri tekstil.
Makanan kaleng. Makanan kaleng mengubah cara makan militer dunia karena makanan tidak mudah rusak seperti sebelumnya. Perjalanan panjang menjadi jauh lebih mudah dengan membawa makanan kaleng. Dikutip dari BBC, kaleng muncul karena sulitnya memberi makanan kepada pelaut yang berlayar dari armada Inggris. Prancis sendiri menggunakan wadah kaca, dan meskipun berhasil, beratnya tidak ideal. Penemu Prancis Philippe de Girard adalah orang yang menciptakan kaleng timah yang diproduksi secara komersial pada tahun 1813. Kaleng-kaleng itu langsung populer dan banyak makanan yang bisa dikonsumsi dengan layak. Ya itulah tadi penemuan terbaik selama revolusi industri. Tentang ini bagaimana menurut kalian? Coy.